Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sugeng Dalu Mas Fitra. Jadi di pendopo Kembang Kopi Ngemplak, Dusun Ngemplak, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang, lereng timur Gunung Kawi. Ini nanti ke depan bisa jadi penunggu Gunung Kawi. Ya, semua penduduk di sini penunggu Gunung Kawi. Mas Fitra, kita ini mau ngomong masalah ini, Pak. Ada upacara Darmaning Pangentas Jagat. Katanya rencananya tanggal 20 Februari di sini ya. Di sini ya. Itu acara apa sih, Mas? Ya, sebetulnya banyak faksi tentang Jawa, atau bahkan banyak faksi tentang apa yang disebut dengan laku Jawa. Nah, laku Jawa itu pengertiannya kan sebetulnya melakukan sesuatu yang disebut dengan baik. Makanya anak lakonnya apa gue? Misalnya begitu. Pengertian begitu. Jadi Darmaning Pangentas itu adalah kita memiliki dharma. Dharma itu artinya melakukan, mengentas, mengangkat leluhur-leluhur yang di jagat raya ini belum dihantarkan ke yang namanya alam sukma. Tadi pengertian Jawa mengenai tubuh seseorang itu sebetulnya ada pemikiran ada 8 itu pengertiannya. Kalau teman-teman biasanya sedulur bapak lima pancer wis ngerti kabeh gitu, wis nglakoni kejawen pasti ngerti. Nah, tapi dalam pengertian Budi Siwa Jawa, kenapa Budi Siwa? Budi Siwa, Siwa itu pengertiannya baik. Budi Siwa. Jadi bukan pengertiannya Siwa yang dalam konteks dunia Hindu, bukan. Tapi Siwa dalam pengertian jagat raya ini. Jadi Dharma Pangentas leluhur yang sebetulnya belum menuju kepada alam abadi. Nah, alam abadi itu adalah siklus kehidupan. Nah, siklus kehidupan itu di Jawa ada yang namanya manitis. Bahasa kerennya itu reinkarnasi, titisan, menitis lagi. Jadi orang itu sukmanya menitis lagi. Nah, banyak dari orang itu ketika dia meninggal sebetulnya nyawanya itu belum meninggal. Kenapa? Tadi saya jelaskan sedulur rapat lima pancer. Nah, sedulur rapat lima pancer itu, sedulur rapat itu tugasnya hanya 40 hari setelah anak si pancernya itu lahir. Itu bahwa setelah cabang bayi itu lahir disertai sedulur papat tadi, itu punya tugas yang hanya 40 hari. Lalu pancernya hidup dan dia punya 3 unsur, rogo, nyawa, sukma. Nah, itu pada saat selama hidup itu menyertai terus. Lalu tiba-tiba itu seperti kejadian kemarin pagi, tiba-tiba truk gede nanggone balik papan luas, remblong, tewaslah 5 orang. Nah, orang itu dalam pengertian Jawa belum mati karena usia seseorang di dalam hitungan dosa woron di Jawa itu bisa dihitung kapan dia mati. Pada saat wetonnya itu 40 hari sebelum weton, dan setelah weton itu ada kemungkinan dia di situ proses kematiannya, dan itu bisa diprediksi, tahu. Nah, bagi seseorang yang kemudian tiba-tiba meninggal itu belum tentu nyawanya mati dalam pengertian Jawa. Kenapa nyawanya rokok bisa mati, nyawa belum mati? Karena itu dia seringkali berkunjung kepada orang yang masih hidup untuk minta tolong. Kira orang Jawa gurung balik nang asale. Gurung balik nang gini sukmon itu, nang keabadiannya. Nah, dalam pengertian nyawa tadi sebetulnya di dalam pengertian Jawa itu alam transisi. Tapi dalam pengertian masyarakat awam disebut gentayangan. Oh, itu arwah gentayangan. Nah,
gitu ya. Tapi sebenarnya dia nakutin, sebenarnya dia nggak nakutin, tapi proses bertanya kepada orang yang diperlihatkan. Jadi karena dari sekian banyak teman itu, kemungkinan ada salah satu yang bisa punya kemampuan untuk melihat seperti itu. Banyak yang nggak punya, banyak. Tapi bahwa kemampuan seperti itu tidak secara serta-merta terus muncul begitu. Tapi itu bisa dibawa dalam proses yang namanya manitis. Nah, maka dharma pangentas itu adalah dharmanya yang hidup untuk mengentas leluhur yang sudah meninggal untuk dihantarkan ke alam sukma. Sukma itu adalah sebetulnya roh. Maksudnya tempat berkumpulnya roh. Tempat berkumpulnya roh nggak tahu, tapi bahwa sukma itu adalah tempat di mana dia akan siap untuk melakukan manitis. Jadi manusia Jawa itu siklik. Nah, di dalam pengertian Budi Siwa, seseorang itu kalau masih berbuat yang dalam tanda kutip dia melakukan misalnya menipu, kejelekan, itu lebih dari 770 kali. Dengan laku yang biasa begini, dengan dharma yang tidak baik, itu 770 kali manitis siklusnya. Kalau aku misalnya rata-rata katakanlah mati, waktunya mati umur 50 atau bahkan belum 50 aku mati, maka hitung aja 50 kali 770 kali. Dan itu ketika dia dilahirkan kembali tergantung lakunya sekarang. Lakunya sekarang ini laku baik atau laku tidak baik. Maka pengertian Jawa, laku itu adalah kebaikan. Apakah kebaikan itu dalam pengertian kamu mengikuti agama tertentu baik, itu berarti kebaikan untuk manusia, jadi baik. Nah, dengan demikian kalau dia melakukan dharma tadi dharma yang baik, maka karmanya dia akan mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, yang manitis itu bukan orang sebetulnya, yang manitis itu adalah karakter. Jadi Pitra ini kalau sekarang jadi dosen, sekarang jadi pendidik, atau sekarang jadi guru, itu siklusnya ya jadi itu. Dia nggak akan pergi ke, misalnya sekarang jadi guru, kemudian dia dilahirkan lagi terus jadi pedagang. Enggak. Dia balik ke situ, karena konteksnya karmanya harus menjadi karma yang jauh lebih baik, menuju kepada moksa. Moksa itu ya disappear, bahasa Inggrisnya, hilang, jadi keabadian, tanpa wujud. Sudah tanpa wujud dia menyatu dengan semesta. Konteksnya begitu. Maka dalam pengertian itu kan bagi orang Jawa ada jagat gede, ada jagat cilik. Jagat gede itu ada alam semesta yang gede, yang ada bumi, ada galaksi dan seterusnya. Dan tubuh manusia itu unsurnya sama persis dengan konteks yang disebut dengan jagat gede tadi. Jadi yang disebut dengan jagat kecil itu apa ya? Manusia itu sendiri. Maka kalau manusia itu melakukan sebuah kebaikan, dia bukan semata-mata dia ingin mendapatkan sesuatu, tidak. Itu memang sebuah keharusan bagi seseorang, bagi manusia berbuat baik. Peduli amat dia agamanya apa, kepercayaan apa, keyakinan apa. Makanya pengertian orang Jawa, kalau kamu berbuat baik aku terima. Di desa-desa Jawa yang pada dasarnya masih mengugemi istilahnya, masih mempercaya itu, ketika orang datang, tamu datang, tidak dikenal pun, ketika tamu itu menunjukkan laku baik, maka dengan sukacita diterima, keimangan, dikonturu. Makanya orang Jawa selalu terbuka kepada orang yang tidak dikenal, karena dia mau melakukan laku baik. Dan laku baik itu bukan sebuah keharusan, tapi itu ada di dalam dirinya. Ketika hutan itu makin rusak, apa yang kita terima sebetulnya? Kerusakan. Karena hutan itu tempat di mana kehidupan manusia itu balance. Gitu. Sebetulnya kalau kita lihat negara-negara dunia pertama, Eropa,
Amerika, itu sebenarnya mengalami kerusakan yang begitu hebat. Tapi dia merasa bahwa bisa digantikan dengan sebuah teknologi. Tapi alam ini, kalau dia dibiarkan berkembang, dia sebetulnya bisa healing sendiri. Healing itu artinya menciptakan kesembuhannya sendiri. Jadi kalau gitu, ada hutan, maka dijagalah supaya kita bisa menerima air, dapatkan air. Tapi kalau dirusak seperti Lamongan, banjir gak entek-entek. Jadi sebetulnya ada imbal balik seperti itu. Nah, Dharma Pangentas Jagat itu bukan dalam pengertian jagatnya, tapi lakunya. Orang, mungkin kita perlu memaafkan para kolonialisme kita. Bahwa itu Ratu Wilhelmina yang di Belanda, saya dapat tanah Belanda. Saya mau menghantarkan dia menuju keabadian. Tapi dengan laku baik, supaya dia kalau dilahirkan lagi, lakunya menjadi baik. Karena ya inherent, dalam pengertian inherent yang melekat di manusia itu kebaikan. Contoh yang paling gampang, saya selalu mencontohkan motif seseorang mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak baik, tapi motifnya baik. Anakku kok keluhan rek, aku pengen nyepelahno anakku yang lebih pintar. Iya, itu dalam konteks itu. Tapi ketika kerja ya korup, yang garong, ya malak, itu kan prakteknya dan itu tidak bisa diterima sebetulnya. Maka yang disebut dengan manusia, supaya dia mendapatkan akhlaknya, dia harus kerja. Nah, kerja itu adalah nilai dari kemanusiaan. Tapi ya banyak juga orang yang nganggur terus dapat income, pasti misalnya begitu. Tapi bahwa pengertian itu kan jadi pengertian yang orang itu melihat dunia ini hanya sebagai materialisme, material, padahal enggak. Selalu diukur dengan uang. Selalu diukur dengan uang. Hutan itu nggak bisa diukur dengan uang. Dalam pengertian ada yang mengatakan nanti alamnya marah. Lagunya Ebit GAD alamnya marah. Sebenarnya bukan alamnya marah, yaitu adalah akibat ulah manusia yang akibatnya seperti itu. Di acara DC itu konkretnya kira-kira gimana, Mas? Orang-orang konkretnya itu siapa, terus mau apa? Jadi konkretnya itu adalah ada upacara yang dipimpin oleh pendeta Brahmana. Dan pendeta Brahmana ini akan mendoakan keselamatan umat manusia, yang di dalamnya itu ada tanah yang sebagai simbol untuk mengentas orang. Kita berharap sebetulnya dapat dari 5 benua: Afrika, Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Kita sudah dapat 3, kita belum dapat 2. Yang 3 itu apa? Yang 3 Belanda, Amerika, sama Asia. Nah, yang 2 ini belum, Afrika sama Australia belum. Tapi sebetulnya di dalam acara Antarcas itu juga ada keluarga-keluarga yang mengikutkan untuk leluhurnya yang sudah meninggal itu untuk dientas. Jadi misalnya Pitra ini akan menitipkan nama-nama leluhur di dalam proses entas itu. Saya tulis namanya, mbahku jenenge Umar Kapi, Abdullah Suraji, tulis. Karena aku mau titipkan, jangan-jangan pada waktu meninggal itu sebetulnya belum waktunya meninggal dalam pengertian Jawa tadi. Terus diruat tadi ya. Jadi sebetulnya salah satunya pengertiannya nggak diruat tadi. Jadi itu istilah yang lain sebetulnya. Diruat, ben dientas. Diruat itu namanya dientaskan. Tadi Mas Mitra bilang ada apa? Istilah begawan. Ada Brahmana. Brahmana itu yang bisa, orang yang bisa mengentas arwah-arwah yang ketayangan menjadi kembali ke sukmanya. Iya. Ini Brahmana ini sebenarnya siapa? Brahmananya itu Brahmana karena dia sebetulnya seseorang yang punya entitas, legalitas di dalam kepercayaan Jawa untuk melakukan prosesi itu. Jadi begini, ada, katakanlah aku ngomong dukun, orang yang mengatakan aku punya kekuatan supranatural, lalu aku mau menghantarkan
Misalnya dalam sebuah upacara, katakanlah salah satunya misalnya jamasan. Tapi dia kalau tidak punya legalitas sebagai brahmana, sebetulnya nggak bisa, nggak diterima. Maka biasanya dalang-dalang yang melakukan ruatan atau jamasan itu, dia minta terte, minta air suci dari dharma si brahmana tadi, didoakan, dibawakan untuk prosesi ini. Berarti di acara besok itu para brahmana datang. Iya, datang. Para brahmana itu bisa punya legalitas itu gimana? Karena ada upacara di mana lahirnya brahmana. Nah, brahmana nanti mesti pertanyaan itu kepada orang yang lebih ahli sebetulnya. Saya tidak terlalu ahli di dalam konteks itu. Misalnya begini, Pitra ini sudah laku baik. Terus ternyata Pitra itu punya talenta untuk bisa menjadi brahmana. Maka di komunitas Budi Siwa itu aku memohon untuk bisa menjadi brahmana. Aku memohon kepada komunitas yang juga para brahmana ini. Oke, kalau gitu kamu bisa. Tapi kamu harus menerima konsekuensi. Karena menjadi brahmana pandita Budi Siwa itu syaratnya mati. Dan dia punya kelebihan. Dia bisa menghantarkan mantra, dia mungkin bisa menyembuhkan, atau dia punya kelebihan yang tertentu, dan itu hidup setelah mati tadi. Jadi matinya mati apa? Mati beneran, nggak hilang. Brahmana itu di 5 benua itu memang sudah ada. Nah, pengertian Brahmana itu ternyata sebelumnya hanya ada di Jawa. Di Pulau Jawa ini hanya 10 aja. 10 orang. 10 orang. Di Jawa Timur kalau nggak salah ada 2. Itu terbanyak. Di Jawa Timur. Di Jawa Tengah juga ada, di Jawa Barat, Jakarta juga ada. Siapa yang beri SK legalitas 10 orang? Ya, komunitas Budi Siwa itu yang melakukan prosesi seperti itu. Dan aku juga nggak tahu, setelah pindah ke sini baru tahu bahwa ada komunitas itu. Begitu. Jadi teman-teman ada yang orang bilang ilmu Rego Sukmo. Mas, aku ini dulu ya. Istilah Budi Siwa itu sejak Mataram kuno memang istilahnya Budi Siwa. Dan itu bukan merujuk pada agama Hindu. Tidak. Dan juga bukan merujuk pada agama Buddha. Tidak. Ya, istilah itu memang ada di Mataram kuno. Betul. Sehingga Borobudur itu sama Prambanan itu didirikan oleh Wangsa Sailendra. Ya. Sama. Betul. Meskipun Borobudur itu diklaim sebagai candinya orang Buddha, dan Prambanan diklaim sebagai candinya orang Hindu, tapi itu bukan merujuk pada itu sebenarnya. Betul. Benar ya? Benar. Jadi Budi Siwa itu pengertiannya adalah laku yang baik. Dan laku yang baik itu oleh siapa? Siapa saja. Beragama apa? Agama apa saja. Saya memang agak galau dengan istilah ini, dan sekarang saya dapat keyakinan itu. Jadi memang kesimpulan saya tadi seperti itu. Betul. Jadi yang saya cari ini, lalu kita ini kan punya kekuatan yang luar biasa di Jawa ya. Dan saya pikir hanya Jawa ya. Nama tempat, nama orang, nama bahasa, dan nama kebaikan. Itu 4 ini Jawa semua. Tempatnya ya Jawa, orangnya disebut Jawa, bahasanya Jawa, dan kalau ada orang berbuat baik, orang Jawa. Nah, pengertian Jawa kemudian yang sebenarnya itu bukan suku, bukan etnis, tapi laku. Makanya nek wong kok gak Jawa, meskipun dia Cina, tetap dia mau wong kok gak Jawa. Karena apa? Karena laku baik tadi konteksnya. Makanya pengertian Jawa itu adalah rasa. Jadi bukan suku, bukan bahasa lagi, bukan soal pulau, tapi soal rasa.
Konteksnya pengertian yang lebih makro seperti itu. Kalau ditanya apakah Jawa ada bukti? Ada. Ada yang namanya apa? Prasasti itu. Ada. Di Arjuna itu ada prasasti, aku lupa namanya prasastinya itu, bahwa Raja Hayamuruk itu melarang melakukan pembakaran di lereng Gunung Arjuna. Tetap terjadi. Itu kan sebenarnya konteks konservasi. Sudah ada zaman itu, sudah ada. Bukan zaman sekarang aja ngomong konservasi itu. Karena itu tempat di mana alam harus dilestarikan untuk kehidupan. Nah, balik lagi ke pertanyaan jenengan Mas Paku. Jadi sebetulnya konteks beragama kita itu kota. Kalau aku mau pindah ke kota ketuhanan yang Maha Esa, ternyata dikotai di situ. Bukan prinsip laku baik, tapi karena ada organisasi. Nah, kenapa nggak dibebaskan aja? Maka kalau gitu negara yang nggak usah ngurusin agamanya orang loh. Ngapain juga? Itu kan sebenarnya mau kontrol. Negara yang kita sebut dengan kerajaan Mataram aja manipulasi. Itu kan negara boneka bentukan Inggris. Kartosuro negara boneka bentukan Belanda. Lo diakui Untuk memecah belah. Terus sekarang kita bangga Dengan otonomi daerah. jadi kesadaran berbuat baik itu ada sejarahnya harusnya. Sejarah apa? Sejarah kebaikan. Dalam konteks ini balik lagi ke pertanyaannya Mas Fadil, bahwa itu Bodhisiwa itu bukan agama, tapi laku baik. Kalau aku mengatakan di KTP ku Kristen, iya aku Kristen, aku laku baik sebagai orang Jawa yang Kristen, bukan orang Kristen Jawa, orang Jawa yang Kristen. Saya kembali ke pertanyaan sing enteng Mas. Brahmana itu kan tadi bisa mengentas arwah sing gentayangan menjadi kembali ke sukma. Iki lho, persoalan ini banyak arwah gentayangan di masyarakat. Mati burung wayai, mati karena terpaksa. Nah, ini gimana caranya? Jadi karena biasanya kita nggak kenal. Jadi kalau misalnya Mas Salim, aku melok entas-entas, maka ditanya, sing kok entas itu sapa? Jenenge. Aku menyerahkan nama leluhurku, mulai bapak, buyut, apa mbah, buyut, canggah. Bukti bayi aku karo cicit. Karo 7 turunan. 7 turunan. Bagi orang Jawa itu harus tahu. Nah, karena nggak tahu, maka sebetulnya si Brahmana itu menulis huruf A sampai Z, Honocoroko sampai Ngo, Botongo, ya. Dia mengajak orang nyawa yang ada di sekitar itu untuk ikut di dalam prosesi ngaben. Pembakaran. Iya. Jadi orang Jawa itu prosesinya ngaben. Bakar apa itu? Simboliknya membakar tadi nyawa rogo, nyawani sapa, nyawani Mbah Pitra, rogone Mbah Pitra. Karena ada keyakinan lain, kalau itu dibongkar kan nggak boleh. Ada kan di dalam keluarga gue ono Islam, ono Kristen, ono Buddha, tapi ada keyakinan yang di sini bilang Kristen misalnya. Loh, Kristen kan gak di apa? Kremasi. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi mau kan kalau keluarga kakek kita itu kita entas. Ya silakan, kalau kamu mau meyakini itu ya aku entas. Tapi kalau aku memaksa untuk kremasi, aku mesti tukaran, Mbak. Dulurku sing iku mah. Ya secara simbolik, nama tak sebut, aku menyerahkan untuk dientah. Dan prosesi itu ada gejala alam yang dirasakan. Nah, aku untuk cerita ini kan tinggal dipikir aku halu. Jadi teman-teman mesti tahu sendiri, lihat sendiri. Bagaimana merasakan situasinya. Ya. Karena aku beberapa kali ikut entas-entas, ini salah satu simbol aku ikut entas-entas.
aku merasakan. Aku sebagai orang Kristen, bukan sebagai agama yang lain. Sebagai orang Jawa, aku melakukan itu. Dan Brahmana itu mendoakan dengan mantra Jawanya. Sebetulnya mantranya itu paling banyak menggunakan Sanskerta. Tapi Sanskerta yang sini, Jawa. Karena ada Sanskerta yang tidak datangnya dari Jawa. Rasanya bedanya apa setelah ditas tadi? Ya sebetulnya konteks ayam, konteks bukan pasrah itu apa? Semeleh. Jadi semeleh itu untuk pasrah. Sepeleh itu usaha sudah dilakukan, ternyata nggak dapat apa-apa. Kamu harus menerima itu. Tidak menolak takdir. Bahasa Samawi Islami ikhlas. Tapi ini semeleh. Dan semeleh itu lebih dari pasrah. Karena pasrah itu orang tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau semeleh, kamu sudah melakukan sesuatu dan ternyata kamu nggak dapat apa-apa atas apa yang kamu lakukan. Nggak usah kamu merasa menyesal, karena itu tidak di situ mungkin kamu akan mendapatkan. Kalau di Islam namanya aslama, pasrah ya. Kalau di Jawa lebih dalam lagi. Semeleh. Iya, semeleh. Jadi kalau sing semeleh apa jongono ya, karena dia sudah berusaha keras sebetulnya, tapi nggak dapat itu. Bahkan seumur hidup sudah berusaha keras itu kalau dalam pengertian Jawa, kemungkinan dharmamu dulu memang tidak baik. Oke, kita akhiri sekian dulu dan terima kasih. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.